Etnosida, pertanyaan kepada seluruh kiai dan santri NU. Dalam tulisan ini yang publish di rminubanten.org.id, saya tidak membahas tentang nasab klan Habib Alwi atau kasus-kasus yang dilakukan oleh klan Habib Alwi di Nusantara. Pada tulisan tersebut saya hanya mengajukan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah cucu Nabi diperbolehkan melakukan etnosida, dalam kurung etnoside? Lalu apa hukumnya? Yang kedua, apakah bangsa dan atau penduduk suatu negeri atau negara yang menjadi objek etnoside yang dilakukan cucu Nabi memiliki hak melawan? Jika berhak, apa hukumnya? Pertanyaan ketiga, dalam situasi yang sudah jelas iktikadnya diketahui dan dipahami melalui bukti-bukti yang nyata yang banyak bahwa cucu Nabi melakukan upaya etnoside terhadap suatu bangsa, apakah karena cucu Nabi dan tentu ia beragama Islam, atau dan tentu mereka beragama Islam yang melakukan etnoside, apakah lantas haram bagi suatu bangsa dan atau penduduk suatu negeri untuk menghilangkan nyawa cucu Nabi itu dalam rangka bela diri, bela harta benda baik material maupun imaterial, bela tanah air, bela bangsa dan bela negara? Demikian pertanyaan kami, mudah-mudahan para kiai dan santri NU ada yang berkenan menjawab. Tentu ini pertanyaan tidak terbatas kepada para kiai dan santri NU, kepada para pemirsa atau yang menonton video ini atau siapapun juga, itu sah-sah saja untuk menjawab. Bahkan kepada para budak-budak klan Habib Alwi juga boleh ikut menjawab. Nah, coba teman-teman itu nanti iseng-iseng lah, ketika makan siang atau ada waktu itu iseng-iseng browsing apa itu etnoside atau etnosida. Lalu bagaimana kasusnya di internasional atau di sejarah masa lampau, etnoside itu seperti apa sih? Kita mencari presiden historisnya begitu. Kemudian ya dicari kalau legal standingnya bagaimana atau legal law-nya bagaimana. Nah, tentu untuk menjawab 3 pertanyaan itu kita harus tahu definisi etnoside itu apa, kemudian unsur-unsurnya, dimensi-dimensinya, maksudnya apa, gitu. Secara ontologi itu bagaimana, begitulah ya. Lalu tentang pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam situasi yang sudah jelas itikadnya diketahui dan dipahami melalui bukti-bukti yang nyata yang banyak bahwa cucu Nabi melakukan upaya etnoside terhadap suatu bangsa, apakah karena cucu Nabi dan tentu beragama Islam yang melakukan etnoside, apakah lantas haram bagi suatu bangsa dan atau penduduk suatu negeri untuk menghilangkan nyawa cucu Nabi itu dalam rangka bela diri, bela harta benda baik material maupun imaterial, bela tanah air, bela bangsa dan bela negara? Itu mungkin kalau kita analogikan itu semacam begini. Ada orang masuk ke rumah kita kemudian menghunuskan sebilah belati kepada orang tua kita, kemudian ketahuan oleh kita. Bolehkah kita itu menghilangkan nyawa si pelaku? Pembunuhannya belum terjadi. Makanya boleh nggak kita membela diri hingga menghilangkan nyawa si pelaku, yang pelaku itu adalah cucu Nabi? Apakah lantas haram kita menghilangkan nyawa si pelaku yang itu cucu Nabi? Apakah karena dia cucu Nabi maka lantas haram hukumnya kita melakukan perlawanan, pembelaan diri sampai atau hingga menyebabkan si pelaku yang merupakan cucu Nabi kehilangan nyawanya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Silakan mari kita jawab, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.